Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya halangan suatu apapun. Sebelum memasuki materi pembelajaran, mungkin dari anak-anak pernah ataupun masih ingat dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Pada pembahasan materi hari ini kita akan membahas mengenai rukun Islam yang ketiga tadi, yaitu tentang zakat. Sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya apabila Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Yang ketiga, melalui penelaah siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Langsung saja memasuki materinya, yaitu tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu az-zakah, yang berarti bertambah, bertumbuh, dan juga berkembang. Sedangkan menurut istilah syara, zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain ataupun wajib bagi setiap muslim. Yang kedua adalah macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Menurut istilah syara, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam, baik tua ataupun muda ataupun anak-anak yang baru dilahirkan. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Serta syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas: yang pertama adalah harus Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, dan yang ketiga adalah memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi baik manusia ataupun binatang pada malam hari ataupun siang hari raya. Yang selanjutnya adalah waktu dan hukum membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang dibolehkan, yaitu kisaran awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu dimulai dari terbenamnya matahari sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu yang lebih baik atau disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu kisaran sesudah sholat subuh sampai sebelum pergi sholat hari raya. Yang keempat adalah waktu yang dimakruhkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu membayar zakat fitrah sesudah hari raya tetapi belum terbenam matahari pada hari raya tersebut. Dan yang terakhir adalah waktu diharamkannya mengeluarkan zakat fitrah, apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya, maka haram hukumnya membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Menurut bahasa atau etimologi, mal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimilikinya, dimanfaatkannya, serta menyimpannya. Sedangkan menurut
Syarat atau terminologi mal harta ialah segala sesuatu yang dimiliki, dikuasai, dan dapat dipergunakan oleh setiap manusia. Jadi zakat mal juga disebut juga zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin dan juga perkara-perkara yang syubhat. Dan di sini ada beberapa pembagian mengenai harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas. Di sini emas disebutkan nisabnya 93,6 gram. Apabila dalam 1 tahun mencapai nisab tersebut, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari emas tersebut. Yang kedua adalah perak. Nisabnya adalah 624 gram dalam kurun waktu 1 tahun, maka dikenai zakat sebesar 2,5%. Yang kedua adalah binatang ternak atau an'am. Di sini ada beberapa jenis binatang, yaitu unta, sapi, dan juga kambing ataupun domba. Yang pertama adalah unta. Apabila dalam 1 tahun memiliki 5 ekor unta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Yang kedua, apabila dalam 1 tahun memiliki 25-34 ekor, maka diwajibkan mengeluarkan 1 ekor unta berumur 2 tahun. Yang ketiga, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 35-45 ekor unta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Yang keempat, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 45-60 ekor unta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Yang kelima, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 61-75 ekor unta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor unta betina berumur 4 tahun. Yang keenam, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 76-90 ekor unta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Dan yang terakhir, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 91-124 ekor unta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2 ekor unta betina berumur 3 tahun. Yang kedua adalah sapi ataupun kerbau. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki sapi sebanyak 35, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki sapi sebanyak 30-39 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Yang kedua, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 40-49 ekor sapi, maka diwajibkan membayar zakat sebanyak 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Yang ketiga, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 60-69 ekor sapi, maka diwajibkan membayar zakat sebanyak 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Dan yang terakhir, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 70 ekor sapi, maka diwajibkan atau dikenai zakat sebesar 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Yang ketiga adalah kambing ataupun domba. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 40-120 ekor kambing ataupun domba, maka dikenai zakat sebanyak 1 ekor kambing. Yang kedua, apabila 1 tahun memiliki 121-200 ekor kambing, maka diwajibkan membayar zakat sebanyak 2 ekor kambing domba. Dan yang terakhir, apabila dalam kurun waktu 1 tahun memiliki 201-300 ekor kambing, maka dikenai zakat sebanyak 3 ekor kambing ataupun domba.
Yang selanjutnya adalah zakat dari hasil pertanian. Di sini ada 7 mengenai jenis harta pertanian, yaitu padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Yang pertama adalah padi. Di sini nisabnya adalah 1000 apabila setiap kali panen mencapai 1350 kg gabah ataupun 750 kg beras, maka dikenai zakat sebesar 10% atau 5% dari penghasilan tersebut. Mengenai biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, serta rumput-rumputan, hasilnya itu sama, disetarakan dengan hasil dari beras apabila setara dengan 750 kg beras setiap kali panen, maka dikenai zakat sebesar 10% ataupun 5% dari penghasilan tersebut. Yang keempat adalah zakat dari harta yang diperoleh melalui profesi ataupun pekerjaan. Di sini ada 7 jenis harta dari penghasilan profesi tersebut. Yang keempat adalah zakat dari harta yang dihasilkan melalui profesi ataupun pekerjaan. Di sini ada 7 jenis hartanya. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua industri, baja, tekstil, keramik, granit, dan juga batik. Yang ketiga industri pariwisata. Yang keempat real estate, perumahan ataupun penyewaan. Yang kelima jasa, yaitu berupa notaris, akuntansi, travel, dan juga desainer. Yang keenam adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dan yang ketujuh adalah pendapatan dari gaji, honorium, dan juga dokter. Ketujuh jenis harta tersebut memiliki nisab yang sama. Nisabnya yaitu disamakan dengan emas apabila dalam kurun 1 tahun penghasilan tersebut memiliki penghasilan yang setara dengan 93,6 gram emas, maka dikenai zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. Yang kelima adalah unggas. Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batasan nisab emas, yaitu 93,6 gram. Dan yang terakhir adalah barang temuan ataupun zakat rikas. Dan yang keenam adalah barang temuan ataupun zakat rikas. Yang dimaksud barang temuan atau zakat rikas adalah barang-barang yang berharga terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya yaitu seharga emas 93,6 gram. Dan yang selanjutnya adalah beberapa golongan yang berhak ataupun wajib menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang kedua dan selanjutnya di sini ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan juga pembagian zakat. Yang keempat adalah amil, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima adalah budak, yaitu hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam adalah ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.
Dan di sini ada identifikasi mengenai undang-undang zakat. Jadi di sini zakat diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting. Ya, itu yang pertama adalah pengelolaan zakat. Harus meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua adalah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ataupun badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada muzaki, yaitu orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keempat ada mustahi, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima ada badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut dengan Basnas. Dan yang terakhir ada lembaga amil zakat yang disingkat dengan LAZ, yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita memperoleh manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Apabila terdapat kekurangan, kekhilafan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.